Mbak, bagaimana caranya agar negara ini memiliki pemimpin-pemimpin yang baik? Leader has to be seen. Pemimpin itu harus terlihat. Menurut aku, leadership at the end of the day is the power to influence, and also the ability to turn that influence into action. Kalau Anda memilih pemimpin yang baik, Anda akanlah yang baik. Itu Nabi sudah memberikan gambaran bahwa sebagaimana keadaan kalian, begitulah pemimpin. Jadi kalau kita baik, kita pasti akan memilih yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sismamates, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan kami, Muhammad Abdul Athaillah, di Sisma Channel, Sisma TV, dalam tajuk atau sesi Kalam Mutiara. Sismamates, kita tahu bahwasanya Sekolah Sabilillah memiliki tagline Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia. Dalam hal ini, pemimpin peradaban dunia bukan berarti pemimpin di dalam bidang politik mungkin yang saat ini lagi hot ya, karena sebentar lagi kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Oke, pemimpin peradaban dunia bukan berarti terkait dengan presiden, pemimpin daerah, legislator, ataupun yang lain. Namun lebih daripada itu, sekolah pemimpin peradaban dunia adalah sekolah bagi tempat untuk membentuk karakter siswa yang memiliki pribadi yang kuat, yang memiliki visi dan tujuan yang pasti, mempunyai berpikir kritis, memiliki komunikasi yang bagus, dan juga bisa berkolaborasi dengan siapapun ketika nanti atau kelak anak-anak didik kita akan bergelut di segala bidang. Sangat mulia sekali tagline Sekolah Islam Sabilillah Malang. Untuk itu, coba kita akan kulik lebih dalam, kita akan bahas lebih dalam apa makna atau apa prinsip-prinsip dasar pemimpin peradaban dunia, bagaimana kriterianya, dan bagaimana untuk membentuk pemimpin yang sukses dalam membentuk peradaban dunia, khususnya dunia di dalam agama kita, dunia Islam. Untuk itu, di dalam kegiatan atau acara hari ini, kita akan bersama-sama dengan salah satu staf dan juga guru yang termasuk guru favorit, guru terbaik yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Di sini ada Bapak Ghulam Nurul Wildan. Beliau selaku Kepala Seksi Diklat atau Pendidikan dan Latihan di Sisma Mendidik Indonesia. Pak Ghulam. Oke, Pak Tok. Sehat selalu, Pak Ghulam? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di Jumat berkah ini alhamdulillah kita bertemu dengan Pak Ghulam lagi. Mungkin sudah berapa? 1 bulan lebih, Pak ya, di Kalam Mutiara ya. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Terakhir sesi di Kalam Mutiara, Terakhir sesi Mutiara itu kayaknya kita bahas bukan sesi Mutiara, kayaknya ruang inspirasi. Tentang semangka Palestina itu. Oke. Itu kalau asal itu paling akhir itu kayaknya. Siap. Iya. Memang menarik kalau dengan Pak Ghulam ini karena beliau guru agama, pastinya kita akan bahas banyak hal terkait dengan agama Islam pastinya ya. Baik, Pak Ghulam. Oke. Sebagaimana topik tadi, kita sedikit kembali ke tagline kita, yakni Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia. Oke. Kalau menurut jenengan, bagaimana Islam mengajarkan kepemimpinan itu dan bagaimana tercerminnya dalam membentuk karakter-karakter Muslim yang memiliki jiwa kepemimpinan? Oke. Terima kasih, Pak Tok. Jadi biar ini mengalir seperti perbincangan biasa, perbincangan di lini masyarakat sekitar ataupun lini diskusi biasa, biar nggak terlalu tegang gitu loh, Pak. Iya. Jadi membahas tentang pemimpin peradaban dunia itu banyak pola ataupun banyak pengertian. Kalau
Pak Dir menyampaikan tentang pemimpin peradaban dunia adalah bagaimana anak-anak bisa menjadi pemimpin di lini di mana dia geluti. Pemimpin yang berarti bisa memimpin pertama dirinya sendiri, memimpin orang yang di sekitarnya, memimpin juga visi dan misi dari lembaga ataupun bidang yang dia geluti. Sehingga dari situ harapannya setiap alumni dari LPI Sabilillah Malang atau dari Sisma ini memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, otomatis jiwa kepemimpinan ini dilatih. Ya, melatih jiwa kepemimpinan, membiasakan sikap-sikap kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu agar kemudian muncullah jiwa kepemimpinan itu yang ada saat ini. Kalau kemudian kita lihat dari perspektif Islam, tentunya pemimpin yang paling agung di dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tidak boleh jauh dan nggak boleh cari pemimpin lain selain sosok Nabi Muhammad, karena walaupun di luar sana banyak quotes dari beberapa pemimpin dunia, mulai dari Presiden Amerika, Barack Obama, terus kemudian Warren Buffett, terus kemudian atau pemimpin yang lainnya, cuman jangan lupa kita punya pemimpin paling agung yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sudah merepresentasikan melalui sifat-sifat beliau. Ada 4 sifatnya beliau, yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Yang mana patronnya pemimpin dalam Islam itu tidak boleh lepas dari 4 hal itu tadi. Satu, kudu Siddiq, ya, Siddiq yang maknanya dia wajib berkata jujur, ataupun menyampaikan apa yang ada tanpa harus menyakiti yang lainnya. Terus harus amanah, apapun yang ditugaskan sama dia dikerjakan dengan baik. Tabligh, menyampaikan kebenaran, menyampaikan dan mengajak orang-orang untuk menuju kepada kebaikan. Dan yang terakhir itu fatonah. Fatonah itu tidak hanya sekedar cerdas dalam memahami ilmu pengetahuan, melainkan juga cerdas dalam menangani situasi, cerdas juga dalam membaca peluang ke depan seperti apa. Jadi ada banyak kecerdasan. Itu kalau kita lihat pemimpinan dalam perspektif Islam. Begitu. Baik. Oke, benar ini Pak Gulam, bahwasanya sifatnya Nabi itu ya sifat pemimpin yang harusnya kita tiru ya sebagai umat Islam ya, dan dicontohkan langsung oleh para sahabat-sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar itu memiliki sifat yang paling menonjol, siddiqnya, makanya disebut asy-siddiq. Sayyidina Umar dengan ketegasannya dalam menyampaikan sehingga tabligh gitu ya. Lalu Sayyidina Utsman itu dengan amanahnya sehingga bisa memperluas dakwahnya. Bahkan kitab Al-Quran itu dibukukan waktu di zamannya Sayyidina Utsman. Itu dari zamannya Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Ali orang yang paling cerdas di kalangan sahabat ya, pintunya ilmu. Oke. Pak Gulam, pastinya membentuk pribadi ini selain memang karena qadarullah ya, takdirnya Allah, para pemimpin-pemimpin itu memiliki karakter yang sudah dibawa sejak lahir gitu. Lalu bagaimana kita kalau ingin membentuk siapapun akan memiliki karakter yang sama dengan para khulafaur rasyidin atau sifat-sifatnya Nabi? Apa prinsip-prinsipnya yang bisa kita berikan ke anak-anak khususnya? Kita awali dengan satu pesan Nabi Muhammad tentang pemimpin gitu. Jadi Rasul pernah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil. Jadi ketika nanti itu ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan apapun kecuali satu perlindungan dari Allah itu. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu prinsip itu. Jadi prinsip pemimpin yang adil. Kenapa kok sampai Rasulullah asbabul wurudnya ada hadis ini sehingga kemudian menjadi patron tentang pemimpin yang adil, digembar-gemborkan di mana-mana. Sekarang zamannya pilihan legislatif ataupun capres juga bagaimana dia mencoba untuk menjadi adil, bermartabat, adil dan lain sebagainya. Itu karena memang posisi adil sendiri itu posisi yang paling tinggi sebagai seorang pemimpin. Ya, maka sebagai seorang pemimpin itu adil itu memang nomor 1. Maka di Al-Quran dijelaskan adil itu dekat dengan takwa.
gitu. Ada satu potongan Al-Qur'an itu adil itu maknanya dekat dengan takwa. Jadi orang yang adil itu pasti orang yang bertakwa. Karena susahnya adil itu dan saking tingginya adil itu sampai Rasulullah berpesan di hadis lain, jangan pernah sampean itu berlaku tidak adil hatta kepada orang-orang yang membenci sampean sekalipun. Gitu. Itu kan berat sebenarnya. Mungkin kita bisa adil untuk orang yang orang yang mendukung kita, orang yang nyaman-nyaman saja bergabung di dengan circle kita gitu ya. Cuman orang yang secara terang benerang menentang kita atau melawan kita itu malah justru sulit di situ kita ya? Sulit untuk itu. Makanya tantangannya di situ. Maka adil itu nanti akan menimbulkan ketenangan di masyarakat. Gitu. Itu sebelum saya lanjut ada contohnya, contoh menarik dari kisahnya ini juga jadi prinsipnya dalam memimpin. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz atau mungkin pernah dengar tentang cucunya Nabi beliau. Bukan, cucunya Umar bin Khattab. Jadi ada yang mengatakan beliau nasabnya sampai Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu khalifah di Bani Umayyah. Jadi khalifah di Bani Umayyah, jadi Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini dulu orang yang biasa sederhana sekali, tiba-tiba diminta untuk memimpin sama Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang sebelumnya yang memimpin Bani Umayyah saat itu. Terus kemudian dia sakit keras, terus minta sama pendampingnya yaitu Raja' bin Haywah untuk meminta kira-kira siapa yang akan menggantikan saya. Ditunjuklah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz ditunjuk, dia langsung seketika tak sadarkan diri, kaget dan bingung gitu. Sampai bahkan ada yang diriwayatkan dia sampai diangkat untuk memberikan pidato pertamanya. Karena masih shock gitu ya? Karena shock sekali. Di pidato itu beliau menjelaskan kepada khalayak ramai, please jangan menganggap saya orang yang paling terbaik. Dan agar senantiasa saya bisa berlaku dan menegakkan keadilan di sekitar kalian. Begitu. Itu contohnya Umar bin Abdul Aziz itu. Saya baca di buku namanya The Great of Two Umars. Jadi buku itu menarik, jadi menceritakan dua Umar yang ada di Islam. Satu Umar bin Khattab dan dua Umar bin Abdul Aziz. Ya gitu. Saya masih belum ini apakah benar memang Umar bin Khattab ini Umar bin Abdul Aziz ini salah satu keturunan dari Umar bin Khattab. Karena kedekatan beliau itu prinsipnya. Sehingga kalau kita lihat prinsip selain adil itu tadi, pemimpin itu hendaknya yang dicalonkan atau yang diusulkan, bukan mengajukan sendiri gitu ya. Mengajukan sendiri. Dan tidak berharap betul untuk dicalonkan. Gitu loh. Jadi kalau memang kamu dikasih amalan ini kerjakan dengan baik, dipromosikan menjadi seorang pemimpin atau dipromosikan sebagai seorang ketua di kelas itu, maka terimalah dengan baik tanpa menolaknya, ataupun mungkin tanpa meminta jabatan itu kepada orang-orang yang di atas, orang sekitar kita. Sekarang kan golek rai dalam tanda kutip itu bahasanya, itu yang agak kasar. Cuman itu di Islam juga memang tidak diperbolehkan itu. Jadi ojo sampai kamu ingin mendapatkan suatu jabatan malah kamu menghalalkan segala cara, yang golek rai, ngelek teman sekitarnya, dan itu akan sangat berbahaya. Begitu Pak. Normalnya ya di kondisi normal seperti itu ya. Tapi kalau unconditional, kalau ada situasi khusus, contoh ini konteks yang sangat sederhana, ketika sholat tidak ada imam, maka siapapun yang punya kemampuan khusus dalam membaca Al-Quran, sudah cukup umurnya, harus siap untuk maju ke depan. Betul. Gitu ya. Karena memang itu beda kondisi ya gitu ya. Kondisi. Baik. Pak Ulam, ini menarik ya. Meskipun ada 4 sifat yang menjadi rujukan kita ketika menjadi seorang muslim, jadi pemimpin itu katanya Nabi 4 hal itu, as-siddiq, amanah, fatonah, dan tablik itu harus ada. Tapi pintunya itu adil tadi. Pintunya adalah kita harus menjadi adil dulu. Adil untuk diri kita sendiri, adil kepada orang lain. Sekarang pertanyaannya Pak Ulam, untuk membentuk sifat adil ini bagi setiap karakter, khususnya di sekolah kita ya, untuk membentuk karakter adil di setiap pribadi anak-anak didik kita gitu, bagaimana implementasinya? Mungkin dari pembelajaran maupun non pembelajaran. Ya,
memaknai adil yang maknanya itu tidak harus sama. Jadi adil kan nggak harus sama sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, ini saya ngutip dari Prof. Quraisy itu pernah mengatakan manusia itu dibagi menjadi 3 aspek. 1 hati, 2 akal, yang ketiga adalah nafsu atau jasmani, rohani, sama akal. Maka kita belajar bagaimana menggunakan ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari secara proporsional. Kapan saatnya akal harus bermain, kapan saatnya nafsu harus digunakan, kapan saatnya ruhani ini bisa sambung dengan Allah, seperti itu. Jadi tidak terbolak-balik. Ibadah jangan pakai nafsu. Kalau ibadah pakai nafsu maka gampang capek. Begitu juga makan, gitu loh. Makan jangan pakai hati karena nggak akan kenyang. Makan diwasito, gitu ya. Dibatin gitu ya. Terus memaknai takdir jangan pakai akal. Gitu. Itu kan kita terbalik-balik kadang. Jadi betul, pelajaran kita menggunakan batiniah, takdir diterima dengan akal. Itu tidak sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau akal gunakan untuk tadabbur tentang ciptaan Allah melalui pembelajaran di sehari-harian itu. Terus dengan takdir yang saat ini ada, paksakan hatimu, gunakan hatimu untuk menerima setiap takdir dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dan nafsunya itu untuk melecut semangat. Jadi, memotivasi itu. Sehingga ketika itu balance, dan kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran, insya Allah akan terbentuk itu pola-pola yang semacam itu. Dan di kita kan sudah ada sebenarnya. Iya, apa Pak Ulum? Ya. Bisa disebutkan mungkin dari 3 hal itu. Kalau untuk siswa ya kalau siswa kan 1 akal otomatis dari pembelajaran. Yang kedua kegiatan religius untuk hati, untuk menanamkan hati, mulai dari pembiasaan akidah pagi, terus kemudian doa sebelum pembelajaran, terus zikir setelah sholat, terus kemudian sampai ada sholawatan. Yang jismiyah atau jasmania itu ada kegiatan olahraga, ada ekstrakurikuler, ada kegiatan-kegiatan outbound dan lain sebagainya. Jadi ketika itu sebenarnya kalau kita keep dengan baik itu pasti anak-anak jadi. Gitu. Setelah itu mereka sudah mendrive diri mereka untuk ketiga hal itu, otomatis dia akan bisa mempraktekkan itu kemanapun. Gitu. Kebetulan karena saya di SMA, otomatis saya melihat anak-anak SMA. Anak SMA itu kalau sudah bangunnya jam 3:30 sampai merunut jam 9 gitu. Kalau nggak jadi orang ketika lulus dari SMA ini, maka kayaknya nggak mungkin gitu. Otomatis dia akan jadi orang yang bermanfaat, jadi pemimpin yang itu tadi. Begitu. Jadi implementasinya itu ke arah sana. Gitu, Pak. Baik Pak Gulam. Ini terkait dengan faktor-faktor yang bisa kita set up ya, kita kelola sehingga untuk mencapai tujuan itu kita punya plan yang jelas gitu ya. Baik pribadi maupun di sekolah. Sekarang kalau kita bilang threat-nya, ancamannya, ketika kita punya tujuan pasti tidak semuanya melenggang dengan baik, pasti akan ada banyak ancaman di luar atau di depan kita gitu ya. Karena saya pernah mendengar Pak Ulam di salah satu filosof di Barat itu bilang bahwasanya ketika kondisi suatu masyarakat itu sangat keras, maka akan membentuk pribadi yang sangat tegas gitu. Contoh di Eropa dulu itu sangat terpuruk sekali kan. Tapi di saat itulah banyak ilmuwan muncul gitu. Nah, ketika ilmuwan mulai muncul, maka akan membuat kondisi yang baik setelahnya. Karena mereka membuat inovasi, penemuan, akhirnya membuat kondisi yang baik. Ketika kondisi yang baik itu sudah ada seperti sekarang ini, maka secara logika tidak banyak akan membuat inovator-inovator juga, tapi akan membuat generasi yang lemah, Pak Ulam. Gitu, generasi-generasi yang lemah gitu. Generasi yang lemah kembali lagi circle-nya tadi. Generasi lemah akan membuat kondisi yang keras lagi. Ya, jadi ada lingkaran seperti itu gitu. Nah, kita ini hidup sepertinya di zaman yang semuanya serba enak ya. Karena banyak inovasi-inovasi dari para inovator tadi gitu. Nah, bagaimana kita memperlama kondisi ini Pak Ulam gitu. Sehingga kita selalu nyaman, kita selalu enak dan ya ila yaumil qiyamah. Selalunya seperti ini. Kalau nge-treat atau ancaman di sekitar itu apakah memang
benar kata filosof tadi itu. Jadi kehidupan yang keras akan membawa inovasi-inovasi karena memang dari yang lemah. Terus kemudian kalau dilihat memang ketika Bani Abbasiyah berkuasa saat itu di Golden Age itu kan memang hampir semua yang menciptakan itu dalam kondisi yang memang ditekan betul. Ada politik agama internal. Saat itu politik internal, ada perbedaan mazhab dalam berpikir, sehingga dari ulama-ulama itu ketika ditekan betul mengeluarkan fatwa, terus kemudian menuliskan suatu kitab dan lain-lainnya, mereka produktif seperti itu, sehingga ada perlawanan yang harus mereka suarakan melalui buku, perlawanan melalui memperbaiki umat di sekitarnya, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sampai Imam Al-Ghazali itu kan melewati beberapa khalifah yang mungkin secara akidah berbeda, walaupun sama-sama Islam mungkin akidahnya punya yang berbeda. Itu mungkin bisa sama dengan yang jenengan sampaikan. Anak sekarang itu bukan anak sekarang ya, zaman sekarang itu kalau kita lihat kita itu kenapa kok sering bermasalah karena kita nggak ada masalah. Merasa nggak ada masalah? Ngerasa nggak ada masalah ya kan. Kalau kali saya analogikan, kamu datang ke sekolah, SPP sudah ada yang bayar, mau di ma'had sudah tersedia air, sudah tersedia makan, sudah tersedia laundry dan kawan-kawannya, sehingga kamu cari-cari masalah begitu. Cari-cari masalah, ya mau boleh masalah kok ini seperti itu. Yang mana ketika seperti itu, maka gimana cari masalahnya? Cari masalahnya ke arah yang memang untuk mencari perubahan. Golek perubahannya apa maksudnya? Perubahan yang mana itu membawa kepada dampak baik. Contohnya gitu. Bukan bukan masalah-masalah yang malah justru menyakiti dirinya sendiri. Begitu. Kalau sudah semuanya nyaman, sudah semuanya secure, ya maka apa yang harus kita kejar? Dalam tanda kutip yang kita kejar itu kita pantaskan. Nanti kalau kita ada di sosial masyarakat bagaimana kalau saya punya mimpi ini bisa diterima sama orang. Lah itu yang harus mereka pikirkan sebenarnya. Komunikasi yang ke arah sana yang harus dipikirkan. Jadi ancaman itu datangnya dari diri sendiri yang merasa tidak ada masalah lagi, semuanya sudah secure ini. Ini apa yang harus saya cari? Lah, diawali dengan mereka tidak punya visi. Kalau kita punya visi, saya contohkan, kalau kamu pengen kuliah di UGM atau ke luar negeri, maka kamu list to do apa yang akan dilaksanakan setelah ini dan harus kapan. Gitu. Jadi memimpin itu. Dan yang kedua, trait yang muncul saat ini adalah fear of missing out. Jadi takut ketinggalan FOMO, zaman. Ya, FOMO bahasanya anak. Takut ketinggalan zaman, yang mana setiap ada viral kayak gini diikuti. Seperti ini, sehingga ini yang nanti akan membawa dampak anak-anak itu tidak punya kemandirian dan tidak punya prinsip dalam menjalankan hidup. Padahal sejatinya kalau psikolog itu usia 14 tahun sampai usia 29 mereka harus sudah mulai menemukan pola dirinya akan seperti apa. Dan masa yang paling menarik untuk menanamkan kepemimpinan itu adalah usia 17 ke atas. Dan pengalaman beragama itu. Jadi usia 17 sampai usia 29 itu adalah masa-masa yang pas untuk menanamkan agama ke anak-anak. Pengalaman beragama terutama. Gitu, sehingga kalau anak-anak banyak yang FOMO, banyak yang fear of missing out, terus kemudian merubah cara hidupnya dia yang harusnya bisa sederhana malah jadi glamor, jadi masalah itu nanti. Begitu. Jadi bisa saya simpulkan satu, permasalahannya adalah merasa tidak punya masalah, gitu ya. Merasa nggak punya masalah. Karena semua udah terpenuhi. Semuanya sudah nyaman di comfort zone gitu ya. Padahal kalau kalau ke dokter itu kalau merasa sakit gitu ya. Kalau nggak merasa sakit, dia nggak pernah ke dokter gitu. Padahal dia sakit, menurut orang lain sakit gitu. Ya akan selalu sakit gitu ya. Iya, dia nggak sadar kalau sakit akhirnya nggak berobat. Nah, dia nggak berobat. Gitu. Dan yang kedua adalah visi untuk mencapai tujuan. Kalau tidak punya visi, maka ya apapun itu akan gampang dibelokkan ya dengan fear of missing out tadi, FOMO. Pada punya visi untuk lulus kuliah di tahun ke-3 tahun ke-4 gitu. Gara-gara ada FOMO-nya, yang lain pacaran, akhirnya ikut pacaran itu ya. Betul. Gitu. Baik Pak Gulam, terakhir mungkin Pak Gulam. Ya, bahwasanya anak didik kita bukan hanya di SMA nih Pak Gulam, di TK, SD, SMP ya, siapapun mungkin yang melihat channel ini, baik mungkin orang tua juga
bahwasanya tanggung jawab untuk membentuk pemimpin ini bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru di sekolah, betul. orang tua dan anak-anak Masyarakat. sendiri, masyarakat, lingkungan di sekitarnya juga punya peran besar untuk membentuk ini gitu. Betul. Nah, kiat-kiatnya yang mungkin sederhana Pak Ulam, apa yang bisa kita upayakan sehingga ya 12 tahun pembelajaran ini betul-betul melekat sehingga nanti bisa dituai di masa depan. Baik. Gitu. Kiat-kiatnya biar nanti anak-anak jadi pemimpin ya, walaupun sekarang saya pun juga masih berproses untuk jadi gimana memimpin diri saya, memimpin keluarga, memimpin anak-anak di kelas seperti itu, atau amanah di lembaga seperti itu kan kita masih belajar. Jadi kalau kiatnya itu pertama melatih anak-anak bagaimana mau amanah dan tanggung jawab. Gitu, amanah dan tanggung jawab. Misal kalau disabilillah nggak ada PR, ya kan pasti otomatis ada amanah untuk terus belajar di rumah belajar. Orang tua ya mohon maaf kalau memang mungkin anaknya capek sampai jam 4 sore, cuman janganlah kemudian setelah jam 4 diombral kemana-mana, ajak dia untuk sedikit membuka dan mereview pembelajaran di malam harinya, taruhlah cuma 1 jam, itu kan akhirnya amanah dan anak itu akhirnya tanggung jawab dengan pelajaran yang besok seperti itu. Dia belajar dan dengan seperti itu dilatih untuk tanggung jawab dan amanah itu nanti anak itu akan muncul jiwa itu dan akan dipraktekkan ketika dia akan dewasa gitu. Karena kalau sudah nggak amanah dan nggak tanggung jawab malah akan berbahaya untuk dirinya sendiri begitu, atau susah untuk menjadi pemimpin yang adil kalau dia nggak amanah dan nggak tanggung jawab. Dan itu dilatih sejak kecil dengan hal-hal yang sederhana gitu. Yang kedua, melatih anak untuk serius mengikuti kompetensi yang dia punya. Gitu, kompetensi dan bidang yang ia geluti. Jadi peran orang tua juga di sini, gimana caranya orang tua bisa melihat potensi anak terus kemudian diskusi dengan guru, kira-kira anak saya bagus di mana, kurang di mana, begitu. Yang kurang mungkin bisa disamakan dengan standarnya, yang bagus ini mungkin digeluti betul, begitu. Jadi tidak memaksakan kehendak kita sebagai orang tua kepada anak itu menjadi salah satu hal yang harus ada, gitu, dalam menciptakan pemimpin-pemimpin yang di masa yang akan datang. Ini kan juga bahaya ketika nanti mereka terpaksa memimpin tapi tidak punya kompetensi seperti satu hadis Nabi itu faida duyiatil amanah fantadiri sa'ah. Jadi kalau semisal kita dipimpin oleh kalau akan muncul kiamat kalau ada orang yang nggak amanah, terus ditanyain kaifa idha antuha, gimana gitu hilangnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Jadi kalau semisal ada pemimpin yang enggak kompeten dalam memimpin bidangnya, maka dia tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancuran bahasanya. Kehancuran itu tadi. Itu banyak kehancuran itu di mana-mana akan terjadi kalau tidak dibiasakan kompeten. Jadi membiasakan kompeten itu sejak dari awal memang. Sejak dari kecil, dari di pembelajaran gitu. Contohnya ketika di Ma'had, waktunya balik Ma'had ya sudah balik ke Ma'had. Anak-anak di Ma'had itu ternyata dia bisa ngaji, ternyata bisa ini dipraktekkan di rumahnya juga diulang-ulang lagi seperti itu. Dan yang terakhir nomor 3 yaitu kesederhanaan. Ya, jadi melatih diri untuk push untuk sederhana. Down to the earth gitu ya. Down to earth. Ya. Masih ini saya sangat kagum dengan Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz itu menanamkan keadilan dan kesederhanaan itu kepada istri dan anaknya, Pak Tok. Jadi ceritanya Furat bin Sa'ib itu pernah mengatakan ketika istrinya Fatimah binti Abdul Malik, jadi Fatimah binti Abdul Malik ini adalah salah satu anaknya khalifah zaman dahulu, ditanyain dia dapat mutiara, dari mutiara banyak sekali. Mutiara itu dikasihkan ke Fatimah, ditanyain sama siapa namanya, Umar bin Abdul Aziz, kamu mau mengembalikan perhiasan itu ke Baitul Mal, ke Baitul Mal, atau kamu berpisah dan aku tinggalkan kamu selamanya?
Sungguh aku sangat benci bila aku, kamu dan perhiasan ini berada dalam satu rumah. Katanya Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan seperti itu. Ke istrinya nih. Istrinya. Terus apa jawaban istrinya juga ngerti akhirnya. Oke, aku kasihkan mutiara ini ke Baitul Mal dan aku lebih baik akan memilih bersamamu sampai akhir hayat nanti. Dan itu terjadi, dilaksanakan sama Umar bin Abdul Aziz. Itu luar biasa. Sama-sama pemimpin ya berarti. Sama-sama pemimpin dua-duanya ini. Jadi kalau kesederhanaan ini malah justru dipush oleh anak-anak, maka tidak ada hasrat duniawi ya, hasrat untuk memimpin ini, hasrat untuk menguasai ini, dan kehilangan hilangnya rasa bersyukur karena tomak, karena rakus dan kawan-kawan, malah akan justru menjadi bumerang untuk pemimpin di masa senjata makan tuan gitu ya. Jadi kesederhanaan itu walaupun fasilitasnya udah banyak terpenuhi, cuman tetap bisa sederhana kok. Dengan cara apa? Terima apa yang kamu makan saat ini, jajan seperlunya, beli seperlunya, seperti itu saja. Gitu. Dan pesannya Rasulullah, pesannya Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 itu jelas. Untuk pemimpin-pemimpin selain tadi, ini sumpah yang paling akhir ya, setelah kesederhanaan tadi. Satu, gimana kita fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyafirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi pemimpin itu sejak kecil harus dibiasakan, satu, memiliki sifat yang lemah lembut dan hati yang tulus mendampingi masyarakat. Dilatih sejak kecil. Jadi ada 4 hal tadi. Satu, amanah, tanggung jawab. Yang kedua, fokus pada kompetensi. Yang ketiga, kesederhanaan. Nah, yang paling akhir adalah lemah lembut itu, kasih sayang. Baik, gitu. Biar mereka tidak lan faddu min haulik dari kita. Gitu. Nggak menjauh dari kita. Tidak menjauh. Itu saja. Baik, luar biasa sekali Pak Gulam. Bapak Ibu sekalian dan Ananda yang ada di rumah, penonton Sisma TV dengan channel Kalam Mutiara, semoga banyak hal-hal yang baik yang sudah diutarakan oleh Ustadz Gulam atau Pak Gulam atau Mr. Gulam kalau saya bilangnya ini, karena beliau juga jago dalam berbagai hal ya. Demikian terkait dengan topik hari ini, bahwasanya membentuk pemimpin peradaban dunia yang islami merupakan tanggung jawab bagi seluruh warga, seluruh masyarakat ya. Apabila anak didik kita sekarang di sekolah Islam sebelah Malang, bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru, tapi orang tua, masyarakat sekitar, lingkungannya, teman-temannya, saudaranya punya tanggung jawab yang sama. Sebagaimana Pak Gulam tadi bilang, agar bisa menempel, melekat karakternya, agar bisa amanah, bisa fokus pada kompetensinya, bisa lemah lembut, bisa sederhana. Ini tidak bisa anak satu sendiri melakukan berbagai hal tersebut. Harus ada support system yang saling mendukung. Baik, terima kasih Pak Gulam atas waktunya. Sehat selalu. Amin. Sampai bertemu di kegiatan yang masa akan datang. Baik, terima kasih seluruhnya Sismamits yang berbahagia. Tetap sehat, tetap semangat untuk meraih yang terbaik. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.